Halo semuanya, selamat datang di video ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Feriko Ramadan Al-Said dengan NPM 22060499930. Dalam video kali ini kita akan membahas sebuah game nih teman-teman. Gamenya itu namanya Energy Manager. Game Energy Manager ini adalah sebuah game yang mengajak kita untuk mengelola energi-energi yang ada di dunia nyata, mulai dari energi fosil, energi angin, energi terbarukan, dan banyak energi lainnya. Kalian penasaran gak sih gimana cara mainnya? Langsung aja ikutin video ini. Nah, ini tampilan awalnya teman-teman. Kita bisa beli storage unit sebagai penyimpanan kita. Terus juga ada production kita, ada solar panel, dan juga ada kincir angin. Dan juga dia ada spesifikasinya teman-teman. Jadi pokoknya intinya itu di game ini kita tuh diajak untuk bagaimana sih benar-benar kita mengelola energi yang ada di dunia kita, mulai dari buat perusahaan, buat nama perusahaan, dan juga milih kita mau mengelola energi di bidang apa gitu. Terus juga di sini itu kita bisa join komunitas dengan orang-orang yang udah lebih dulu mainnya. Terus juga ini ada komoditas yang bisa kita lihat harganya tuh sekarang berapa sih. Dan di sini satuannya tuh kilogram ya teman-teman. Dan ini tuh coal dia naik turun, dan terakhir dia sekarang lagi naik. Terus juga uranium dia lagi naik juga terakhir, dan CO2 dan itu sekarang dia lagi turun tuh $12 doang, seperti itu. Nah, terus juga kita bisa lihat nih storage kita udah gimana perkembangannya, harganya sekarang udah berapa, kita juga bisa jual. Terus production kita kinerjanya kayak gimana, apakah ada maintenance atau enggak. Dan juga ini pending unit yang udah kita beli tapi belum kita bangun. Nah, pokoknya masih banyak teman-teman fitur-fiturnya yang futuristik banget deh, yang kita bisa coba di sini. Dan di sini kita juga bisa lihat anginnya tuh sekarang lagi kencangnya di bagaimana sih, supaya kita bisa taruh kincir anginnya di mana gitu. Gitu. Ada yang bebas. Terus juga kita bisa ngeliat ada office yang kita bisa beli, kita bisa kelola juga. Masih banyak fitur lainnya. Nah, strategi pengelolaan energi dalam game ini cukup kompleks. Kita harus menentukan jenis energi yang akan digunakan, apakah energi fosil, nuklir, ataupun energi terbarukan seperti tenaga surya ataupun angin. Setiap pilihan memiliki keuntungan dan juga risikonya sendiri. Nah, dalam mengelola sesuatu pastinya banyak sekali tantangan yang harus dihadapi. Nah, pada pengelolaan energi ini, tantangan yang akan dihadapi seperti keterbatasan lahan, dampak lingkungan, hingga fluktuasi pasokan energi yang membuat kita harus menyesuaikan strategi secara dinamis. Misalnya, penggunaan energi angin bisa terhambat jika kecepatan angin tidak konsisten. Nah, mari kita bandingkan dengan dunia nyata. Apakah distribusi energi dalam game ini realistis? Jawabannya sih cukup mendekati. Karena game ini mencoba mencerminkan tantangan global dalam mendistribusikan energi secara merata. Misalnya pada beberapa wilayah lebih bergantung pada energi fosil karena sumber daya terbarukan mereka belum cukup dikembangkan. Namun ada juga perbedaan dengan kondisi sebenarnya. Dalam dunia nyata banyak faktor politik dan ekonomi yang ikut mempengaruhi pengelolaan energi, seperti kebijakan subsidi, investasi teknologi, dan juga konflik geopolitik yang menentukan ketersediaan energi pada suatu wilayah. Selain itu, infrastruktur yang sudah ada serta kebijakan lingkungan di masing-masing negara juga berperan penting dalam menentukan bagaimana energi ini didistribusikan dan juga digunakan. Negara maju cenderung lebih cepat beralih ke energi terbarukan karena mereka memiliki dukungan teknologi dan kebijakan yang kuat. Sementara negara berkembang masih bergantung pada energi fosil akibat keterbatasan sumber daya dan juga keterbatasan pendanaan. Jadi menurut saya pribadi, Energy Manager ini bukan sebuah game yang biasa, melainkan game ini adalah sebuah game yang sangat bisa mengedukasi orang-orang yang ingin mempelajari bagaimana energi itu dikelola dan juga didistribusikan. Seperti game ini mengajarkan kita bagaimana energi kita tidak bisa hanya memilih satu energi, karena kita juga memikirkan berbagai hal seperti aspek geografis, kebijakan ekonomi, dan juga dampak terhadap lingkungan. Selain itu, hal yang menarik dari Energy Manager ini adalah bagaimana game ini mensimulasikan berbagai tantangan nyata yang ada di dunia nyata, teman-teman, seperti perubahan iklim, keterbatasan anggaran, dan juga dampak terhadap keputusan politik serta ekonomi.
Dalam dunia nyata, transisi energi fosil ke energi terbarukan itu tidak semudah membangun panel surya ataupun turbin angin, melainkan ada berbagai faktor yang harus dipertimbangkan, seperti biaya pembangunan, kesiapan infrastruktur, dan juga resistensi dari pihak yang masih bertanggung pada energi fosil. Dari segi edukasi, game ini sangat amat mengedukasi seluruh kalangan manusia, mau dari kakek-kakek, nenek-nenek, ibu-ibu, bapak-bapak, pelajar, mahasiswa, semua bisa main game ini dan belajar bagaimana energi itu sangat mempengaruhi kehidupan kita, mempengaruhi lingkungan, mempengaruhi apapun yang ada di bumi ini. Jadi game ini tuh bisa membuat kita berpikir lebih kritis bagaimana keputusan kecil dapat mempengaruhi pengelolaan energi dan juga bisa berdampak besar bagi kita ataupun bagi lingkungan. Jadi secara keseluruhan, Energy Manager ini berhasil menghadirkan pengalaman simulasi yang realistis dan juga sangat menantang. Meskipun ada beberapa aspek yang dapat dikembangkan, seperti harus adanya kebijakan politik dalam game ini, karena kebijakan politik juga sangat berperan besar dalam pengelolaan dan juga distribusi energi. Tapi game ini sudah sudah cukup baik dalam memberikan gambaran kita bagaimana energi itu dikelola dari berbagai belahan dunia gitu. Karena kan kita juga bisa join komunitas seperti yang udah ditunjukin tadi, join komunitas, dan juga kita juga bisa melihat bagaimana sih orang lain mengelola perusahaannya di dalam game tersebut, dan bagaimana kita juga mengelola perusahaan kita, bagaimana dia bisa mencapai emisi karbon yang rendah, dan juga bagaimana kita bisa menghasilkan duit yang banyak dari pengelolaan energi. Jadi menurut kalian gimana? Apakah game ini cukup realistis atau masih kurang dalam pengelolaan? Atau apa ada fitur yang harus ditambahkan di masa depan di dalam game ini? Kalian bisa tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan juga jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan review game berikutnya.